Sang Pewaris Semeru. Anak Kabut. Bab 2 Latihan Indera Pertama. Kabut pagi itu lebih tebal daripada biasanya. Seakan-akan gunung sengaja menutup mata dunia agar tak seorang pun bisa melihat jalan ke depan. Embun menetes dari ujung daun bambu, jatuh ke tanah berair dengan bunyi kecil yang justru menambah kesunyian. Padukuhan ilalang tua masih tertidur, rumah-rumah bambu seperti bayangan kusam yang ditelan kabut. Janau berdiri di depan gubuknya dengan tongkat kayu pemberian Resi Brangkal. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara basah yang menusuk, melainkan juga karena perasaan aneh di dadanya. Jantungnya berdebar, seakan sudah tahu ia akan dibawa ke sesuatu yang tak biasa. "Berjalanlah, Janau." Suara Resi Brangkal muncul dari kabut, berat dan bergaung pelan. Bayangan lelaki tua itu muncul perlahan, tongkatnya menancap tanah dengan ritme tetap. Meski buta, ia melangkah tanpa ragu. "Hari ini kau akan belajar melihat dengan cara lain." Janau melangkah mengikuti. Kabut menutup hampir semua pandangan, membuat dunia hanya selebar beberapa langkah ke depan. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan biasa ke ladang, melainkan jalur berbatu yang menanjak perlahan di sisi utara padukuhan. Batu-batu hitam berlumut menonjol dari tanah, licin dan tajam. Rumpun perdu tumbuh liar, rantingnya basah dan dingin. Anak itu menggenggam tongkatnya erat. Setiap langkah membuat kaki telanjangnya terasa sakit karena batu yang keras menusuk telapak. Tapi ia berusaha tidak mengeluh. "Kenapa kita lewat sini, Resi?" tanyanya dengan suara kecil. "Karena jalan ini penuh batu yang siap melukaimu," jawab Resi Brangkal tenang. "Dan luka adalah guru pertama yang sesungguhnya." Janau terdiam. Kata-kata itu membuat tengkuknya dingin. Ia menelan ludah, melangkah lagi. Batu-batu makin tajam, beberapa runcing seperti pecahan kaca. Kabut tebal membuat ia tak bisa memilih jalan dengan leluasa, hanya samar-samar ia melihat pijakan berikutnya. Napasnya cepat, uap putih keluar dari mulutnya setiap ia menghela. Sesekali ia menoleh ke Resi Brangkal yang berjalan di depannya dengan tenang, seolah batu-batu itu tidak ada. "Kau hanya perlu mendengar tanah, Janau," kata lelaki tua itu, suaranya lirih namun jelas. "Jangan percaya matamu, mereka mudah menipu, percayalah pada tubuhmu." Anak itu mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham. Ia melangkah lagi, mencoba meraba jalan dengan tongkat, menaruh kaki hati-hati. Tapi batu yang licin tetap membuatnya terpeleset. Ia jatuh berlutut, lututnya langsung tergesek batu tajam. Periuk menyambar seketika, panas bercampur dingin. Janau meringis, menahan teriak. Darah tipis mengalir dari kulit yang robek. Ia menoleh ke Resi Brangkal, berharap lelaki tua itu akan menolong. Tapi Resi hanya berdiri diam, kepalanya sedikit menunduk, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh anak itu. Kabut di sekitar makin terasa berat, seakan ikut mengawasi luka pertama itu. Janau menggertakkan gigi, berusaha bangkit, tapi lututnya bergetar karena sakit. "Bangkitlah, Janau," suara Resi akhirnya terdengar. "Itu baru permulaan. Jalan ini memang dibuat untuk menelan darahmu." Janau mencoba bangkit, tapi lututnya seperti ditarik oleh rasa perih yang menjalar ke seluruh tubuh. Darah merembes pelan dari luka, menetes ke permukaan batu yang dingin. Titik merah itu tampak begitu jelas di tengah warna abu-abu kabut, seolah gunung ingin memperlihatkan bahwa tubuh manusia hanyalah daging rapuh yang mudah koyak. Ia mengerang pelan, telapak tangannya juga lecet karena menahan jatuh. Saat ia menatapnya, garis-garis merah halus muncul di antara kotoran dan debu. Nafasnya terengah, dada terasa sesak. "Resi, aku terluka," katanya dengan suara gemetar. Namun Resi Brangkal tidak bergerak untuk menolong. Lelaki tua itu berdiri dengan tongkatnya, kepala sedikit menengadah, telinganya seolah mendengarkan sesuatu yang hanya dia yang tahu. Wajahnya tenang, tanpa belas kasihan, tanpa kegelisahan. "Resi," ulang Janau, kini dengan nada memohon. Tidak ada jawaban, hanya kabut yang merapat, membuat dunia di sekeliling semakin sunyi. Dari jauh, samar-samar terdengar tetes air jatuh dari dahan ke batu, tapi bunyi itu justru terdengar keras di telinga Janau yang sedang menahan sakit. Anak itu menunduk, lututnya makin berdenyut, rasa pedih membuat matanya panas. Air mata hampir pecah, tapi ia tahan. Ia menggertakkan gigi, mencoba bangun. Begitu menumpu pada kaki yang luka, perihnya menyerang lebih dalam, seperti jarum menusuk tulang. Ia jatuh lagi, kali ini menubruk sisi batu. Bahunya tergores,
darah segar menetes lagi. Ah, ia mengadu pelan. Brangkal tetap tidak bergerak. Lelaki tua itu hanya menggerakkan tongkatnya sedikit, mengetuk batu sekali. Suara ketukan itu pelan, tapi bergaung dalam kabut, seperti tanda yang tadi mengerti anak itu. "Kenapa kau diam saja?" seru Janawu, kini tak bisa menahan suaranya. "Aku berdarah, Resi. Kakiku sakit." Resi Brangkal menghela napas, lalu berkata lirih, "Dengarkan darahmu." Janawu tertegun. "Apa? Dengarkan darahmu?" ulang Resi Brangkal, kali ini lebih tegas. "Biarkan tubuhmu bicara. Aku tidak akan menolongmu, karena jalan ini bukan milikku. Ini jalanmu sendiri." Anak itu merasa dada dan kepalanya sama-sama bergetar. Ia menunduk menatap luka-luka kecil yang mulai menyebar, lutut sobek, telapak tangan lecet, bahu tergores. Darah menetes pelan ke batu hitam, bercampur dengan embun. Rasa perih itu menusuk, tapi di balik perih ia mulai merasakan sesuatu, setiap denyut luka seolah memberi tanda. Lututnya berdetak, tangan bergetar, bahunya terasa panas. Semua rasa itu mengarah pada sesuatu yang belum jelas. Namun saat itu, Janawu belum mengerti. Yang ia tahu hanya satu, Resi Brangkal tidak akan menolong. Ia mencoba bangkit sekali lagi, tubuh gemetar. Kali ini ia bertumpu lebih banyak pada tongkat kayu. Nafasnya berat, namun ia berhasil berdiri meski goyah. Kabut tetap tebal, batu-batu masih menanti, dan darah di lututnya terus menetes, menandai jalan yang sudah ia lalui. Langkah Janawu kembali terhenti setelah beberapa pijakan. Luka di lutut membuat setiap gerakan terasa seperti disayat dari dalam. Nafasnya tersengal, matanya panas, tubuh kecilnya gemetar. Ia menoleh lagi ke Resi Brangkal yang tetap berdiri tenang, tongkat kayu di tangan seakan menjadi tiang yang menyatukan dirinya dengan tanah. "Resi, aku tidak bisa," suara Janawu parau, lebih mirip rintihan daripada ucapan. Lelaki tua itu akhirnya melangkah perlahan ke arahnya. Bukan untuk meraih, bukan untuk mengangkat, tapi hanya untuk berdiri lebih dekat. Suaranya keluar rendah, berat, nyaris seperti gumaman kabut itu sendiri. "Janawu, dengarkan baik-baik. Luka bukan penghalang. Luka adalah mata yang lain." Anak itu mengerjap, keringat bercampur darah di wajahnya. "Mata, tapi aku hanya merasa sakit. Aku tidak melihat apa-apa." Brangkal mengangguk perlahan, meski matanya kosong. Justru itulah mata pertama dari tubuh. Sakit bukan sekadar peringatan, ia penunjuk arah. Setiap goresan, setiap darah yang jatuh, adalah tanda bahwa tubuhmu sedang membaca dunia. Janawu terdiam, kata-kata itu berputar di kepalanya, namun belum bisa ia pahami. Membaca dunia. Resi Brangkal menancapkan tongkatnya ke batu, suaranya semakin tegas. "Matamu hanya bisa melihat yang dekat. Kabut membuatmu buta, tapi luka adalah indera yang tak bisa ditipu." Ia berkata, "Di mana batu tajam, di mana tanah licin, di mana tubuhmu lemah. Luka adalah catatan tubuh. Kau hanya perlu belajar membacanya." Janawu menunduk menatap lututnya. Luka itu berdenyut, sakitnya menjalar ke paha. Ia mencoba mendengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan rasa perih yang menyebar. Dan perlahan, ia merasa seolah tubuhnya memang sedang berbicara, ada ketegangan di telapak kaki yang menahan beban, ada panas di bahu yang mengingatkan pada gesekan tajam tadi, ada getaran di jantung yang menandai ketakutannya sendiri. "Kalau begitu," gumamnya pelan, "aku harus mendengarkan sakitku." "Ya," jawab Resi Brangkal cepat, tegas seperti hentakan tongkatnya. "Dengarkan sakitmu, jangan melarikan diri darinya. Semakin kau menolak luka, semakin kabut menutup pandanganmu. Tapi jika kau biarkan sakitmu menjadi bagian dari langkahmu, maka kabut akan terbuka sedikit demi sedikit." Janawu memejamkan mata, nafasnya masih berat, tapi kini ia mencoba mengikuti kata-kata itu. Ia menaruh telapak tangan di atas luka lututnya, merasakan denyut hangat bercampur dingin. Ia tidak lagi hanya ingin mengusir sakitnya, melainkan mencoba mendengar. Dan anehnya, ia benar-benar merasakan sesuatu, arah kecil yang samar. Luka di lutut seakan berkata, "Jangan injak terlalu keras, carilah pijakan yang lebih rata." Luka di bahu berbisik, "Jangan dekatkan tubuhmu ke sisi kanan, di sana ada batu kasar." Matanya terbuka kembali, tapi kini tatapannya berbeda. Ada kilatan bingung sekaligus penasaran. "Resi, apakah setiap luka bisa jadi mata?"
Tanyanya pelan. Brangkal mengangguk. Ya, tubuhmu penuh dengan mata, tapi manusia sibuk menutupinya dengan rasa takut. Kau, Janawu, harus belajar membuka semuanya. Luka pertama adalah pintu pertama. Kabut berputar pelan di sekitar mereka, seakan mendengarkan percakapan itu. Janawu mengusap darah yang mengalir di lututnya, lalu menatap jalan berbatu di depan. Masih panjang, masih licin, masih siap melukai. Namun kali ini, ia melangkah dengan tekad yang sedikit berbeda. Janawu menarik napas dalam-dalam, udara basah menusuk paru-parunya. Ia menjejak lagi, kali ini lebih perlahan, dengan telinga batinnya diarahkan pada luka-lukanya sendiri. Setiap langkah membuat rasa perih merambat, namun anehnya kini ia tidak hanya merasa tersiksa. Ia mulai menemukan pola, luka di lutut yang berdenyut memberi tanda agar ia tidak menekannya terlalu berat, sehingga ia mengalihkan beban ke kaki satunya. Lecet di telapak tangan membuatnya sadar ia harus menaruh tongkat dengan lebih mantap, agar tidak terulang terjatuh. Bahu yang perih membisikkan agar ia menjaga jarak dari sisi batu yang kasar. Kabut di sekeliling tetap menutup dunia, tapi rasa-rasa itu seperti mengiris sedikit celah pandangan baru. Janawu berjalan bukan dengan mata, melainkan dengan luka. Resi Brangkal mengikutinya dari belakang, tongkatnya mengetuk batu pelan, iramanya konstan. Tidak ada pujian, tidak ada teguran, hanya kehadiran sunyi yang menguatkan. Langkah demi langkah, tubuh Janawu mulai menyesuaikan diri. Namun jalan berbatu itu tidak memberi ampun. Janawu tidak menjawab, hanya menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu membaca semua rasa itu. Namun semakin jauh ia berjalan, rasa sakit semakin menumpuk. Luka-luka kecil berubah menjadi kumpulan perih yang membakar seluruh tubuh. Nafasnya mulai goyah, dadanya sesak. Dunia berputar sedikit. Di titik itu, ia mulai ragu, berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan tubuh sekecil ini. Janawu berhenti, kakinya bergetar, seolah tulangnya ingin menyerah lebih dulu daripada hatinya. Darah mengalir dari betis, lutut, dan telapak yang pecah. Napasnya terbata, sesak, bercampur dengan rasa mual karena terlalu lama menahan sakit. Ia menunduk, matanya berkunang. Dunia di sekitarnya hanya kabut putih tebal yang bergerak lambat, mencekik. Batu di jalur depan tampak semakin tinggi, semakin tajam. Resi, suaranya parau, hampir terputus. Aku, tidak bisa lagi. Terlalu sakit, seolah tubuhku, hancur sedikit demi sedikit. Resi Brangkal tetap berdiri di belakangnya, diam. Hanya tongkatnya yang ia putar pelan di antara jari, menghasilkan bunyi kayu beradu dengan batu. Tidak ada jawaban, tidak ada dorongan, tidak ada tangan yang terulur. Kesunyian itu justru menekan Janawu lebih keras. Ia menutup mata, merasakan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Sakitnya begitu nyata, begitu kejam. Kalau aku terus begini, aku mati di jalan ini, gumamnya lirih. Seketika itu, di tengah denyut sakit yang menutup seluruh kesadarannya, sebuah bayangan melintas dalam ingatannya. Malam pertama, kabut pekat yang seakan hidup, bisikan dalam gelap yang menusuk jantungnya. Kau mendengar kami, detak Semeru ada di dalam tubuhmu. Suara itu begitu jelas, seakan baru saja berbisik di telinganya. Janawu terdiam, dingin merambat di punggungnya, tapi bersamaan dengan itu, ada nyala kecil yang muncul di dadanya. Ia menggigit bibir, menahan perih. Jika gunung sudah berbisik, berarti aku tidak boleh berhenti di sini. Tangannya gemetar, tapi ia meraih tongkat lebih erat. Ia membuka mata lagi, menatap kabut yang menutup dunia di depan. Sakitnya tidak berkurang sedikit pun, justru semakin terasa. Namun kini ia mencoba memaknai sakit itu bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tanda bahwa ia masih hidup, masih berjalan, masih melihat dengan mata yang lain. Luka ini, mataku. Luka ini, jalanku. Ia bangkit perlahan, meski tubuhnya menolak. Setiap inci langkah berikutnya adalah pertempuran antara rasa ingin menyerah dan tekad yang tumbuh dari bisikan gunung. Batu menyayat lagi, menambah perih, tapi perih itu justru mengingatkan arah. Resi Brangkal tersenyum samar. Ia mendengar suara anak itu menggeram pelan, seperti harimau kecil yang menolak ditelan kabut. Lelaki tua itu tahu, momen inilah ujian sejati, saat tubuh hampir menyerah, tapi jiwa memilih untuk berdiri. Kabut bergerak sedikit, seolah merespon. Janawu melangkah lagi, darah menetes, nafas patah-patah, namun matanya menyala dengan api baru.
Langkah Janawu menyeret, tapi tidak lagi terhenti. Batu tajam terus menggores kakinya, setiap gesekan menambah luka baru, namun justru dari luka-luka itulah ia semakin tahu kemana harus bergerak. Darahnya menetes tanpa henti, meninggalkan jejak merah di jalur batu yang kelabu. Resi berangkal menyusuri dari belakang, diam seperti bayangan. Ia hanya mengamati, tak sedikit pun berniat menolong. Sesekali tongkatnya mengetuk, sekadar mengingatkan Janawu bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Tapi sisanya, jalan ini sepenuhnya milik anak itu. Janawu menggeret napas panjang, menahan setiap rasa perih yang menggedor-gedor tubuhnya. Ia sudah berhenti membedakan luka satu dengan yang lain, seluruh dirinya kini seakan menjadi peta rasa. Setiap denyut, setiap perih, setiap panas, semuanya bersatu menjadi semacam cahaya samar yang membimbing langkah. Ia meraba tebing dengan tangan penuh lecet, merasakan permukaan kasar yang menusuk kulit. Darah bercampur debu, lengket. Tapi sentuhan itu membisikkan arahan, jangan terlalu dekat, ada sisi tajam. Ia menggeser tubuhnya ke kiri, dan benar, jalurnya sedikit lebih landai. Di titik lain, telapak kakinya tersayat lebih dalam. Rasa sakit begitu menyengat, membuatnya hampir jatuh. Tapi sakit itu sendiri memberitahu, jangan injak keras-keras, gunakan bagian kaki yang lain. Janawu menuruti, dan tubuhnya kembali seimbang. Pelan-pelan, ia mulai percaya pada luka-lukanya. Kabut masih tebal, tapi Janawu merasa ada ruang kecil yang terbuka di dalam dirinya. Bukan ruang mata, bukan ruang telinga, melainkan ruang luka. Dari sanalah ia melihat jalannya. Setelah entah berapa lama, jalur berbatu akhirnya mencapai dataran yang lebih rata. Janawu nyaris terhuyung jatuh ketika pijakan terasa lebih lunak. Ia menancapkan tongkatnya, menahan tubuh. Seluruh napasnya seperti tercabik-cabik, keringat bercampur darah menetes dari wajahnya. Namun ia berdiri, tegak, meski tubuh penuh luka, meski lutut bergetar, meski perih menjalar sampai ke sumsum. Resi berangkal menghampirinya perlahan. Lelaki tua itu menatap tubuh kecil yang penuh sobekan, lalu mengangguk. Latihan pertama selesai. Tubuhmu sekarang sudah memiliki satu mata tambahan. Janawu menunduk menatap tubuhnya yang berlumuran darah. Anehnya, ia tidak merasa kalah. Ada rasa lain yang tumbuh di dadanya, campuran sakit, lega, dan bangga. Jadi, setiap luka, adalah mata yang harus kubuka, katanya pelan, setengah kepada dirinya sendiri. Berangkal tersenyum samar, ya, jangan pernah menutupnya lagi. Kabut mengalir di sekitar mereka, pelan, seolah ikut menyaksikan penutupan latihan itu. Janawu berdiri dengan tubuh penuh luka, tapi matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu, ini baru permulaan.